Timnas Indonesia mulai menggelar pemusatan latihan jelang FIFA Matchday Juni tahun 2026 di Stadion Madia, Senayan. Namun, skuad Garuda belum lengkap karena Joy Pelupes dan Calvin Verdong masih dalam perjalanan menuju Indonesia. Sebanyak 21 pemain telah mengikuti sesi latihan yang dipimpin pelatih John Herdman, termasuk pemain muda Matthew Baker. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni tahun 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pemirsa, Indonesia mendorong penguatan konektivitas infrastruktur antar negara ASEAN. Ya, di mana kawasan Asia Tenggara diprediksi akan menjadi pusat perekonomian baru global yang menjadi banyak incaran investor dunia. Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penguatan konektivitas infrastruktur di berbagai bidang, termasuk pemerataan akses di wilayah terluar bagi negara-negara anggota ASEAN. Indonesia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur yang terkoneksi antar negara akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, negara-negara Asia Tenggara. Untuk itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kerjasama subregional harus juga mengutamakan konektivitas antar negara dan juga harus mampu menghadirkan akses infrastruktur yang merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat ASEAN. Indonesia sendiri berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan konektivitas pembangunan infrastruktur lintas kawasan. Ada beberapa deliverable terkait dengan hal itu, diantaranya ASEAN Petroleum Security Agreement yang disepakati, kemudian juga after ASEAN Plus 3 Emergency Rice Security yang kemudian menjadi deliverable dari pertemuan. Ya, Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar US dollar. Ya, posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Bank Indonesia melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir April 2026 sebesar 146,2 miliar US dollar. Angka tersebut menurun dibandingkan posisi akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 148,2 miliar US dollar. Adapun posisi cadangan devisa pada akhir April 2026 setara dengan pembiayaan 5,8 bulan impor atau 5,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka tersebut juga jauh di atas standar kecukupan internasional yang berada di kisaran 3 bulan impor. Dalam keterangannya, Direktur Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan, perkembangan tersebut dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa serta penerbitan global bond pemerintah. Di tengah kebutuhan pembayaran utang luar negeri pemerintah dan pelaksanaan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah. BI menilai level cadangan devisa tersebut mendukung ketahanan ekspor eksternal sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan nasional. Kedepan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal Indonesia tetap terjaga. Optimisme tersebut didukung oleh posisi cadangan devisa yang memadai serta potensi aliran masuk modal asing yang tetap positif. Hal itu sejalan dengan persepsi investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan imbal hasil investasi domestik yang masih menarik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Kementerian Keuangan mencatatkan posisi utang mencapai 9.920,42 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Ya, rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,75%. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan mencatat posisi utang mencapai 9.920,42 triliun rupiah per 31 Maret 2026. Dari total tersebut, mayoritas utang masih berasal dari penerbitan surat berharga negara yang mencapai 8.652,89 triliun rupiah atau sekitar 87,22% dari total utang pemerintah. Sementara itu, komponen peminjaman tercatat sebesar 1.267,52 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan struktur pembiayaan pemerintah masih bertumpu pada instrumen pasar keuangan domestik melalui penerbitan obligasi negara. Berdasarkan data yang resmi DJPPR, Kementerian Keuangan, rasio utang terhadap produk domestik bruto berada di level 40,75%.
Angka tersebut masih berada di bawah batas maksimal rasio utang yang diatur dalam Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60% terhadap PDB. Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal sekaligus mendukung pengembangan pasar keuangan domestik. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pacific Universal Investments mengungkapkan pengambil alihan PT Mitra Adiperkasa Tbk bertujuan untuk memperkuat pengembangan bisnis grup MAP di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Adapun sebelumnya pada Jumat 8 Mei 2026, Pacific Universal Investments resmi mengakuisisi 51% saham MAPI dengan nilai total mencapai 11,81 triliun rupiah. Pacific Universal Investments mengungkapkan pengambil alihan PT Mitra Adiperkasa Tbk bertujuan memperkuat pengembangan bisnis grup MAP di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Direktur Pacific Universal Investments mengatakan langkah akuisisi Mitra Adiperkasa dilakukan untuk mendukung ekspansi dan pertumbuhan jangka panjang perseroan sebagai salah satu pemain retail terbesar di kawasan. Pada Jumat 8 Mei 2026, Pacific Universal Investments resmi mengakuisisi 8,46 miliar saham MAPI atau setara 51% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan. Saham tersebut dibeli dari PT Satya Mulia Gema Gemilang dengan harga Rp1.395 per saham atau senilai total Rp11,81 triliun. Dengan rampungnya transaksi tersebut, Pacific resmi menjadi pengendali baru emiten retail gaya hidup tersebut. Pacific bersama afiliasi CFC Capital Partners juga akan menunjuk Samudra Investment dan Ocean Continuum untuk melaksanakan penawaran tender wajib atas saham publik MAPI. Harga penawaran tender wajib tersebut ditetapkan sebesar Rp1.550 per saham sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal. Aksi pergantian pemegang saham pengendali MAPI terjadi di tengah kinerja mentereng grup MAP. Pada kuartal 1 2026, PT Mitra Adiperkasa Tbk mencatat pertumbuhan pendapatan 32,04% secara tahunan menjadi Rp12,29 triliun. Di sisi bottom line, laba bersih perseroan naik 32,98% menjadi Rp628,04 miliar. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, pemirsa, PT Itsek Asia Tbk akan melakukan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:2 sehingga nilai nominal saham berubah dari Rp25 per saham menjadi Rp12,5 per saham. Direktur PT Itsek Asia Tbk Doni Mora mengatakan aksi korporasi tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS luar biasa yang digelar pada 16 April 2026. Melalui aksi korporasi ini jumlah saham ditempatkan dan di-store penuh meningkat menjadi 13,43 miliar saham. Manajemen perseroan menjelaskan langkah stock split dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perdagangan saham sekaligus memperluas basis investor di pasar modal. Berdasarkan jadwal yang telah diumumkan perseroan, perdagangan saham CYBR dengan nilai nominal lama di pasar reguler dan negosiasi berakhir pada 12 Mei 2026. Selanjutnya saham dengan nominal baru mulai diperdagangkan di pasar reguler dan negosiasi pada 13 Mei 2026. PT Panca Budi Idaman Tbk memutuskan membagikan dividen tunai sebesar Rp397,5 miliar dari laba bersih tahun buku 2025. Ya, meski kinerja laba dan penjualan mengalami penurunan, perseroan tetap optimistis menatap tahun 2026 dengan target pertumbuhan pendapatan dan profitabilitas yang lebih baik. PT Panca Budi Idaman Tbk atau PBID menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp397,5 miliar atau setara Rp53 per saham dari laba bersih tahun buku 2025. Keputusan ini disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST. Dari total laba bersih sebesar Rp400,58 miliar, sebesar Rp3 miliar dialokasikan sebagai cadangan, sedangkan sisanya dibukukan sebagai laba ditahan. Sepanjang tahun 2025, PBID mencatatkan penurunan laba bersih sebesar 17,4% secara tahunan menjadi Rp400,58 miliar. Sementara penjualan turun tipis menjadi Rp5,19 triliun. Penjualan masih ditopang oleh segmen kemasan plastik senilai Rp3,44 triliun, disusul penjualan biji plastik dan segmen lainnya.
Pasar domestik tetap menjadi penopang utama pendapatan perseroan. Direktur Utama PBID Vicky Taslim menyebut penurunan kinerja dipengaruhi tren penurunan harga biji plastik sepanjang tahun 2025. Meski demikian, perseroan tetap optimistis terhadap prospek bisnis tahun ini. PBID menargetkan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 10% pada 2026 dengan target net profit margin di kisaran 8 hingga 10% serta debt to equity ratio atau DER sebesar 15 hingga 20%. Berbagai sumber IDX Channel.